Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Cancer ya. Tema kita kali ini Cancer adalah jauhi orang ini sebelum terlambat. Sebelum terlambat bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk Cancer ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Cancer. 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 Jauhi orang ini sebelum terlambat. Wah, jauhi orang-orang karakter bagaimana nih? Kita lihat ya. Wow, 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 wow. Oke. Oke. Di kartu pertama, yang keluar di sini adalah Seven of Pentacles. Wow, wow, wow. Jauhi orang mental miskin. Kenapa saya bilang jauhi orang mental miskin? Orang pemalas. Itu kan berarti orang mental miskin. Maunya menerima aja, minta aja. Ya, gak mau kerja. Mengharapkan kamu yang kerja, dia yang santai-santai dapat. Ini ada beberapa dari, saya lihat sahabatmu, ya, keluargamu, ya. Hati-hati dengan orang-orang seperti gini. Jangan dekat-dekat mereka. Kalau kamu tidak mau juga jadi orang miskin. Ya, kita kalau mau jadi kaya tuh harus mental kaya. Ini circle. Jauhi orang-orang seperti gitu. Jauhi orang yang pemalas. Mager aja, nggak sakit, nggak cacat, ya, tapi nggak mau kerja. Ada pengetahuan, ada talenta, nggak mau dikembangkan. Sudah ada internet tapi nggak mau belajar. Pokoknya duduk diam tempat, nggak mau produktif. Itu berarti orang-orang ini memang daya juangnya rendah. Jauhi orang itu. Kenapa? Ya dia benalu. Ujung-ujungnya nanti kamu yang mencari, dia yang habiskan. Kamu dapat apes. Kamu dapat capeknya doang. Bersyukur kalau diucapkan terima kasih, kadang tidak. Ataupun mungkin kalau dibilang mendapatkan orang yang hanya menghabiskan uangmu. Mungkin pasanganmu ya yang tidak bisa memanage keuangan dengan baik, minta aja terus. Ya. Nah, ini hati-hati. Ataupun kamu mendapatkan pasangan yang tidak menafkahimu. Nah, ini hati-hati juga. Kak Ica, tapi kan kita sudah nikah, masa Kak Ica suruh kita berpisah? Tapi memang keadaannya saya seperti gitu Kak Ica. Saya nggak nyaman, ya dia pemalas. Ini contoh ya. Ya itu urusan kamu. Di sini saya bicara sesuai judul kita ya. Kalau judulnya tentang hubungan ya nanti lain lagi. Tapi kalau untuk bicara secara mental ya, untuk hari ini sesuai judul ini adalah bicara tentang mental, untuk kesehatan mental kamu ya, dan kesehatan fisikmu. Kalau kamu masih mampu membiayai hidupmu dan dirinya dan keluarga, nggak jadi masalah, kan masih mampu. Tetapi kalau kamu tidak mampu, berarti kamu yang harus mencari bantuan, atau setidaknya kamu melindungi dirimu dari tekanan. Ya. Ada yang sudah tidak mampu, ya. Entah pasangannya pemalas, anaknya banyak, ya, nggak mau juga urus anak, ya, tinggal HP doang. Kamu yang kerja banting tulang. Bahkan mungkin kalau mau dibilang mungkin kalau dibilang malah habis di
barang-barang nggak penting, bahkan makan juga nggak diurus. Ini contoh ya. Ataupun laki-laki pemalas, tidak mau mencari nafkah. Kamu semua yang seperti ini ya, kamu semua yang kamu semua yang membiayai dia dan keluarga. Maaf anak saya di belakang ya, maaf kalau suaranya berisik ya. Dan semoga kalian bisa tetap mendengarkan suara saya dengan jelas. Jadi seperti gitu ya di file pertama ya. Jadi jauhi orang-orang yang mental miskin. Ini entah sahabatmu entah pasangan, karena saya lihat di sini ada beberapa juga sahabat yang hanya mau datang pinjam duit, datang hanya mau enaknya saja, ataupun mungkin keluarga. Ya dia lihat kamu banyak duit, dia lihat kamu sudah happy mapan, dia nggak tahu bahwa kamu ini juga ada berjuang. Cuman nanti ponakan kamu minta ya sama omu, nanti ponakan ya kamu minta sama tantemu ya. Jadi orang tuanya santai karena harap kamu. Kenapa? Karena faktor kebiasaan. Nanti hati-hati. Begitupun pasangan, dibicarakan, ditegur. Kalau dia tidak berubah, ya kamu harus bisa mengambil keputusan. Karena hidup ini adalah perjuangan. Hidup juga ini adalah pilihan. Semua kembali ke pilihanmu. Karena yang menentukan nasibmu bukan saya, tetapi dirimu. Saya di sini hanya bisa memberikan arahan, sama seperti dokter, hanya bisa memberikan resep, membantu, bukan menentukan kesehatanmu sembuh apa. Cuma membantu. Selebihnya kamu yang harus pergi beli obat, kamu yang harus bisa teratur minum obatnya, berolahraga, pola makan sehat. Ya. Kalau kamu tidak minum obat, tidak ini ya percuma. Ya, itu kan semua kembali kepada diri masing-masing. Sama seperti saya memberikan wejangan supaya orang-orang ini jangan kamu dekati. Kenapa? Karena dia berharap ke kamu terus. Otomatis kan kamu memberdayakan kemalasan mereka. Makanya jauh-jauh aja. Ataupun bahkan kamu bisa jadi pemalas seperti mereka. Di sini ada Nine of Swords ya, dimana orang yang menikahmu dari belakang. Di depan bungkus baik di dalam senyuman ya, ramah, care, mendukung ya, tapi sebenarnya dia menusukmu dari belakang. Kamu cerita semua aib-aib kamu curhat, ujung-ujungnya dia pergi cerita rahasia kamu ke orang lain, membongkar rahasiamu. Ini hati-hati. Orang yang tidak bisa dipercaya, orang yang tidak jujur, jangan dekat-dekat seperti itu. Kalau tidak ya siap-siap saja nanti kamu ada sesuatu yang hilang dari dirimu. Ya, entah barang, entah apa. Karena ada yang tidak suka dengan prestasimu. Ini hati-hati. Ya. Karena dia juga berambisi ingin apa yang kamu punya gitu. Orang yang pura-pura baik. Orang yang pura-pura care. Padahal sebenarnya dia hanya kepalsuan. Ya, ataupun ada teman yang dekat sama kamu ya, cuman karena ya ingin numpang makan, numpang tidur di rumahmu, numpang aja ya. Ini menusuk dari belakang kan berarti menjadi beban, tekanan. Nah gitu ya. Jadi orang-orang yang mental miskin, mental pengecut ya, itu jangan dekat-dekat kamu. Kenapa? Nanti kamu juga ikut seperti gitu. Apalagi Cancer ini nggak bisa kontrol emosi. Ya, dia punya empati tuh paling, aduh, saya kasihan. Jadi sama saja kamu mengiyakan bahwa oh, pemalas itu benar, pemalas itu baik. Ya. Karena empatinya, padahal kamu tidak tahu bahwa itu nggak boleh dibiarkan. Ya, ujung-ujungnya nanti mereka sendiri yang susah, dan bahkan kamu yang susah sendiri. Mereka nggak bisa maju karena mengharap bantuan, bukan malah berjuang. Nah itu ya. Di sini ada Three of Swords, dimana saya juga lihat di sini ada orang yang tidak setia. Nah ini, kalau orang-orang yang tidak setia itu jauhkan dari hidupmu. Ya, cuman janji-janji palsu, ya. Atau bahkan kamu menemani dia dari nol, terus habis itu ujung-ujungnya dia sukses, dia pergi dengan orang lain, nikah dengan orang lain ya. Ataupun mungkin kondisinya dia sukses, ini ada dua juga, dia bersama kamu, sukses kamu bersamanya, dia bersamamu. Pada saat kamu jatuh ya, dia nggak lihat kamu, bye. Ini saya lihat juga ada pasangan yang malas tahu, ataupun mungkin sahabat ya. Jadi pada saat kamu
Tidak bersama kamu happy, dia ada. Pada saat kamu tidak happy, ya sudah, bye. Ataupun mungkin ada beberapa yang malah kamu ini energinya juga bisa terbolak-terbalik. Ya, dia menemani kamu dari nol, atau kamu yang menemani dia dari nol. Ya, ini energinya juga bisa terbolak-terbalik ya, karena ada Cancer juga yang saya lihat pas mengkhianati. Ya, jadi hati-hati di sini. Orang-orang yang pengkhianat itu nggak usah dekat-dekat. Kalau tidak, kamu juga akan berkhianat. Kenapa? Kamu tertular energinya. Orang sombong, kamu juga akan tertular energinya. Dengan kesombongan dan keangkuhan, hati-hati. Circle-mu itu harus dilihat dulu. Ya. Dan jangan juga terlalu circle dengan orang yang terlalu agama, yang bawa nama agama padahal toksik. Ini ada ya. Saya lihat di sini pasangan atau orang-orang munafik. Maaf, saya bukan bicara mau ini agama, no, beda ya. Tapi ini orangnya, saya ke orangnya. Pribadinya nih agamais, rajin ibadah ya. Tetapi penghasut. Seolah-olah dia mau menunjukkan bahwa saya penghasut, saya nih orang beribadah loh, saya orang beriman loh, saya orang. Jadi saya nggak mungkin menghasut gitu. Ya, tapi memang kenyataan seperti gitu. Tukang ember, cerita orang, seolah-olah macam seolah-olah dia yang sudah paling benar, seolah-olah dia yang sudah paling sempurna. Ya, jadi hati-hati dengan orang-orang yang tidak setia, orang-orang yang hanya mau keuntungan dari dirimu, tidak tidak mensupportmu, tidak mendukungmu, ya. Jadi orang-orang begini yang bikin sakit hati ini jauhkan sebelum kamu menjadi tidak waras. Kenapa sih bilang begitu? Karena bicara mental kan. Ya, kelihatan baik-baik saja di luar, tetapi sebenarnya hatimu, jiwamu tuh udah kosong atau membeku karena tekanan, karena sakit hati yang mendalam. Nah, ini hati-hati. Kebanyakan manusia tuh tidak sadar kalau dia ada tekanan mental. Ya, seolah-olah biasa aja dan meremehkan. Ya, hati-hati loh. Karena apa? Kalau kita ada tekanan mental seiring usia, ya, penyakit banyak yang muncul. Tapi coba lihat orang-orang yang happy. Ya, jarang ada penyakit. Jadi kita lihat saja orang-orang itu yang banyak kepahitan dalam diri itu yang biasa suka sakit-sakitan. Kenapa? Ya, kecuali kalau medis ya atau usia. Tapi memang seperti gitu. Tiba-tiba, kok saya migrain ya? Aduh, kok saya sakit gigi ya? Wah, saya tulang belakang sakit. Saya kerja nih kayak nggak tidur, kayak capek sekali. Bangun kok kayak macam badan pegal-pegal. Karena kamu membawa kepahitanmu ke dalam tidurmu. Kenapa? Karena ada ketakutan, kecemasan. Kenapa? Karena circle kamu atau sakit hati yang kamu bawa ini. Ya, hati-hati. Dan di sini the word, orang yang serakah. Ya. Orang yang tidak pernah mau merasa cukup. Ya. Dengan orang-orang serakah ngapain? Ya, hanya mau menerima punyamu, habis itu dia pergi lagi, dia cari lagi yang lain, ya. Atau malah mungkin ada pimpinan atau siapa gitu ya, atau macam contoh nih, istrimu, suamimu ya, harus begini, harus begitu ya, sudah dikasih 50 juta, dia masih mau minta 100 juta. Ya, berarti kan tidak bersyukur kan? Ataupun pimpinan, sudah tahu cuman pemasukan, harus pemasukan contohnya 5 juta, harus 10 juta, besok harus ditingkatkan, jadi kamu kayak robot, padahal dia tidak memperhatikan dari sisi kesejahteraan karyawan. Nah, ini contohnya ada yang serakah. Ya, ataupun orang tua, maaf saya bukan bilang kamu harus menjadi orang anak durhaka, tidak, tetapi ada seperti gitu, yang mana melahirkan anak hanya untuk seolah-olah anak itu dijadikan investasi untuk masa tuanya, supaya ini ada beberapa seperti gitu pemikirannya. Kalau memang anaknya mampu silahkan, tetapi kalau anakmu sudah tidak mampu ya kasihan juga dia, apalagi kalau dia sudah nikah. Tapi kan ada orang tua mengharapkan anaknya, siapa sih yang tidak mau anak sukses? Tapi kalau anak tidak sukses gimana? Ya, bukan tidak sukses juga, mungkin belum sukses saat ini karena dia punya tanggung jawab yang di tempat lain. Ini ada orang tua gitu, ya anak durhaka kamu gini, ya jangan ini anak dong, kasihan. Ya. Nah, ini ataupun yang lainnya, serakahin terserah dalam hal apa, kamu bisa menjabarkan sendiri. Ya. Karena ada beberapa juga orang tua yang anaknya sudah nikah tapi masih mau diatur, uang jangan kasih istrimu sini, saya yang atur gitu. Ada. Padahal kan istrinya, dia sudah punya keluarga.
Setidaknya dia kasih istrinya, dan dia bilang sama istrinya, kasih orang tua saya, nanti istrinya yang atur untuk bisa sisihkan, bukan malah melompat. Iya kan? Kan aturannya seperti gitu. Kalau memang masih ingin berkuasa pada anak sepenuhnya, ya jangan suruh anak nikah. Karena anak kalau sudah nikah, dia punya keluarga sendiri yang harus dia hidupi. Gitu ya. Oke. Terakhir ya, keseimbangan. Jangan dengan orang yang tukang emosi. Harus ada keseimbangan, harus bisa mengontrol emosi. Akhirnya apa? Kamu juga ikut emosian. Ya, saya lihat di sini circle kamu tukang emosi, tukang maki-maki. Ya, seolah-olah maki-maki itu biasa aja, dianggap biasa. Ya, dasar lu bego. Bodoh lu. Ya, ataupun mungkin dasar anjing. Seolah-olah itu kayak bercanda, padahal itu kan bahasa kasar. Aduh, dasar. Ini si anjing lagi datang nih. Kayak saya merasakan energi kok begitu ya. Atau macam contohnya ini ya, lagi main game salah apa gol atau mungkin ada kesalahan. Aduh, anjing. Ya ampun, kenapa bisa seperti gitu bahasanya? Ya. Jangan seperti gitu, ya. Ataupun mungkin orang itu secara tidak langsung kamu mengatakan bahwa diri kamu tuh kayak hewan. Ya, ataupun mungkin kalau dibilang ya kalau ada yang bilang kamu bodoh dan goblok, berarti pikiran alam bawah sadarmu bodoh dan goblok. Besok itu kamu jadi bodoh dan goblok loh. Ya, nanti bilang kok saya ini cepat lupa ya, kok saya bego-bego ya, saya kok orang bodoh ya. Kemarin kamu dibilang ini bodoh dan kamu oke-oke saja, ya semesta mengabulkan. Jadinya kamu ke depan itu bego-bego dan bodoh-bodoh. Atau bahkan berperilaku seperti binatang. Tidak berperi kemanusiaan. Karena apa? Ya bicara anjing-anjing. Ini contoh ya, karena kita bicara itu harus pakai harus jangan asal ngomong, karena ada telinga yang mendengar ya, dan ada malaikat-malaikat yang akan mengabulkan apa yang kamu omongkan itu. Dia tidak tahu itu omongan bagus atau tidak, dia hanya bisa dia mau anjing, menjadi seperti anjing, oke saya kasih seperti anjing. Ini hati-hati dalam berucap ya, harus ada keseimbangan, bisa mengontrol emosi. Kalau kamu dengan circle-circle orang tukang marah, ngapain? Bikin pusing, stres. Cari orang itu pemuda damai, tenang, nyaman, enjoy, bijaksana, bisa tukar pikiran. Kalau orang-orang yang tukang ribut-ribut, cari masalah, pandang enteng orang, ya cari-cari kesalahan orang, ngapain? Ya, bikin pusing diri. Jadi seperti gitu ya, jadi jauhi ya. Di sini saya bukan suruh kamu kalau macam ada ribut dengan pasangan baru langsung Aicha kemarin bilang saya harus jauhi pasanganku. No, itu keputusanmu. Kalau memang kamu masih mampu, ya jalani. Siapa sih yang mau cerai enggak atau berpisah? No. Tetapi kembali, kalau memang kamu sudah tidak mampu dengan kelakuannya, berarti kamu harus ada perlindungan untuk dirimu. Itu aja. Kita bicara secara mental untuk dirimu, luar daripada hubungan. Kalau bicara tentang hubungan yang lain lagi, nanti kita punya judul yang lain lagi. Tapi untuk saat ini judul kita untuk dirimu, kesehatan fisik dan mentalmu. Bagaimana kamu bisa menjadi orang yang hebat, orang yang kuat, orang yang cerdas, bisa produktif kalau kamu jiwamu nggak sehat, jiwamu nggak stabil, nggak akan maksimal. Jadi benahi dulu diri kamu di dalamnya, baru kamu bisa bereksplor keluar. Seperti gitu ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya, Cancer. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.